Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan presentasi, yaitu teori belajar menurut Brunner dan Albert Bandura. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Wahyu Fernanda, NIM 008. Muhammad Naufal Zibran Rabani, NIM 015. Ruri Okvinita Anggraini, NIM 028. Muhammad Arif Krishna Wijaya, NIM 035. Next. Baik, teori belajar menurut Jerome Bruner akan saya bacakan. Nah, apa teori belajar menurut Jerome Bruner? Yaitu menekankan konsep konstruktivisme, di mana siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Brunner menyarankan bahwa materi pembelajaran harus disusun dalam struktur yang dapat dimengerti oleh siswa, mengutamakan pemahaman konsep daripada sekedar menghafal fakta. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ruri. Baik, menurut Jerome Bruner tentang belajar sebagai proses perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi, yaitu perolehan pengetahuan adalah proses interaktif seseorang dengan lingkungannya. Secara aktif akan terjadi perubahan pada diri seseorang dan lingkungannya. Next. Menurut Brunner, proses belajar dapat terlaksana apabila pengetahuan dipelajari melalui 3 tahap perkembangan kognitif siswa, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif adalah tahap perkembangan siswa memperoleh pengetahuan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fakta atau realita yang terjadi. Ikonik yaitu tahap perkembangan siswa memperoleh pengetahuan tidak secara langsung melalui benda, konkret, atau situasi nyata pada lingkungan sekitar. Yang terakhir, simbolik, yaitu tahapan perkembangan siswa memperoleh pengetahuan melalui simbol bahasa, matematika, dan logika. Next. Selanjutnya adalah teori belajar. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Krishna. Oke. Selanjutnya adalah teori belajar menurut Albert Bandura. Di mana teori belajar sosial Bandura menguraikan kumpulan ide mengenai cara perilaku dipelajari dan diubah, juga dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau teori pembelajaran observasional, menyoroti peran penting pengaruh lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Dikembangkan oleh psikolog kognitif dan ahli teori belajar asal Kanada, Albert Bandura pada tahun 1960-an. Teori Bandura dengan jelas menggunakan sudut pandang kognitif dalam menguraikan belajar dan perilaku. Konsep kunci dari teori belajar sosial Bandura yang pertama adalah pembelajaran observasional. Bandura berpendapat bahwa individu dapat belajar dari pengamatan dan imitasi orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Yang kedua, proses model. Proses model adalah langkah-langkah yang diambil oleh seseorang untuk memproduksi perilaku yang diamati. Yang ketiga, penguatan dan hukuman. Konsep penguatan dan hukuman dari teori belajar sosial Bandura mencakup efek perilaku pada individu. Yang keempat, peran kognitif. Individu tidak hanya meniru tindakan orang lain, tetapi mereka juga memproses informasi dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang konsekuensi perilaku. Yang kelima adalah self-efficacy. Self-efficacy merujuk pada keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas atau situasi. Yang terakhir adalah pentingnya identifikasi. Identifikasi dengan model adalah faktor penting dalam pembelajaran sosial. Individu cenderung lebih mungkin meniru perilaku yang mereka lihat pada model yang mereka identifikasi dan sukai. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gibran. Baik, terima kasih.
teori belajar kognitivisme. Next, teori belajar kognitivisme. Definisi yaitu berasal dari kata kogniton yang mempunyai persamaan dengan kaunin yang berarti mengetahui. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bahrudin menerangkan, teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Next. Ciri-ciri aliran kognitivistik. Yang satu, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Next. Tokoh teori pembelajaran kognitivisme, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambahnya umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Next. Tokoh teori pembelajaran kognitif menurut Jerome Bruner. Berada dengan Piaget, Bruner melihat perkembangannya kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Sehingga perkembangan bahasa memberikan pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Next. Tokoh teori pembelajaran kognitif Ausubel. Proses pembelajaran terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengaruh baru. Dalam kurung, belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Tutup kurung. Proses pembelajaran terjadi melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyampaikan dan menggunakan informasi yang dipahami. Yang terakhir, meaningful learning adalah suatu proses yang dikaitkannya. Next. Tokoh teori pembelajaran kognitivisme, Robert M. Cagney. Menurut Cagney, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah, sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Sedangkan pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Reseptor, yaitu alat indera, bertugas untuk menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.